Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kita sampaikan terlebih dahulu bahwasanya di hadapan kita telah hadir Guru Mursyid untuk kembali kita bermuzakarah dan channel YouTube ini. Kiranya nanti apa yang akan beliau sampaikan menjadikan penambahan ilmu bagi kita semua yang menyaksikan kepada jemaah dan hadirin sekalian. Di hadapan kita beliau sudah hadir, Guru Mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Khalidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang ya. Kembali kita bermusyawarah. Insyaallah. Insyaallah semua menjadikan sebuah nikmat bagi kami sekalian yang menyaksikan dan terutama bagi saya. Insyaallah. Untuk kesempatan kali ini ada yang kembali saya ingin bertanyakan dalam ibadah, terutama yang menyangkut ibadah-ibadah besar ya, yang kaitannya dengan tasawuf, tarekat. Di sini ada beberapa jemaah yang melaksanakan istiqomah. Ada pertanyaan mengenai ma'rifat dan pensaksian ya. Saya ingin menanyakan, ma'rifat dan pensaksian itu pada dasarnya dalam arti atau kata itu sudah jelas berbeda, tapi ada yang memahami itu sama. Yang ingin saya ketahui lebih jauh, samakah atau tidakkah ma'rifat dengan pensaksian ini, Bu ya? Mohon penjelasannya. Insyaallah, mudah-mudahan dengan nikmat Allah kita berbicara, mudah-mudahan dihalalkan oleh Allah. Amin. Jadi begini, kata dalam masa tafakur disebut dengan ada istilah ma'rifat dan pensaksian, begitu ya? Ya, betul. Itu ada batasan, bukan perbedaan, tetapi ada batasan. Batasan yang dimaksud yaitu kita melihat dari kata asal ma'rifat, kata asal kata ma'rifat. Nah, ma'rifat ini dalam arti kata ma'rifah, mengenal atau diperkenalkan. Seorang murid sudah mendapatkan kajian dari seorang guru, memperkenalkan kajian sehingga mendapatkan suatu ibadah dalam masa tafakur. Itu dinamakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, itu dikatakan dalam masa mengenal atau masa ma'rifat. Gitu. Mengenal itu diutamakan dalam masa ma'rifat. Nah, ini sepanjang itu yang dikenalkan oleh gurunya atau mursyidnya. Umpamanya dikaji tentang nur, nah dikaji tentang sifat-sifat ruh di dalam diri, kodrat-kodrat dalam diri, akhirnya menjadi sebuah tafakur dan dia lakukan tafakur karena sudah diperkenalkan ma'rifah atau ma'rifahnya, maka itu dikatakan dalam masa ma'rifat. Oh gitu. Ya. Nah, tapi muncul lagi kata pensaksian. Ya. Nah, kalau sudah tingkat pensaksian, ini sudah memiliki batasan yang tidak boleh disebut ma'rifat, yaitu menuju tingkat seperti tadzakur. Tadzakur adalah suatu perbuatan sifat Allah di dalam diri yang disaksikan oleh masa fana dalam ibadah dan tidak bisa dianalisa oleh akal seorang murid.
Maka ini dinamakan pensaksian. Oh itu. Ya. Dan tidak boleh ada sebutan. Maka makom kajinya sudah tinggi. Contohnya tidak boleh lagi dikatakan ada unsur bahasa nabi, bahasa nur, bahasa zat, sehingga naik kepada tingkat kajian kodrat. Maka kita hanya bisa menerima hidayah daripada pensaksian. Itulah hidayah yang akan kita dapatkan. Allah buka ijab, diijabahkan kita, dan kita menyaksikan tanpa kita mampu menilai daripada kejadian itu. Itu namanya pensaksian. Oh begitu ini. Jadi perbedaannya mungkin antara ma'rifat itu dia mengenal dulu seorang guru, lalu dia batasannya sampai menyaksikan. Yang ini sudah tidak bisa dikatakan dia. Iya. Oh gitu. Nah, satu contoh, kita baca syahadat. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Apa daya kita setelah kita dibukakan oleh guru kajian tersebut Iya. ke tingkat sir rahasia Allah, dan kita menyaksikan kodrat daripada syahadat tadi, tapi kita tidak punya, tidak ada kemampuan. Oh iya iya. Dan sesungguhnya pensaksian itu adalah kemuliaan yang paling tinggi, Subhanallah. dan tidak bisa kita gambarkan lagi tajali-tajalinya. Nah, itu yang dinamakan pensaksian. Tidak mampu kita katakan la ilaha illallah itu mukanya Allah seperti ini, tubuhnya Allah seperti ini. Tidak bisa lagi. Allah itu cahaya, Allah itu zat. Tidak bisa lagi. Karena harga mati. Nah, inilah pensaksian. Oh jadi dalam persaksian bisakah di situ adanya sebuah penetapan dari diri kita gitu ya? Walaupun sebenarnya kita belum paham sekali gitu kan, tapi kita tetapkan bahwasanya, contohlah ketika sesuatu mendapat sebuah persaksian, kita hanya sanggup ini datang dari Allah, atau bagaimana ya? Ya, ini kembali ke masa. Kalau dalam masa makrifat yang dikenalkan kajian oleh seorang guru, Ya. itu seseorang memiliki hak untuk menilai, Ya. memperjalankan semua. Tapi kalau untuk tingkat pensaksian, sesungguhnya tidak ada daya upaya. Oh, Dan begitu. tidak ada perumpamaan di situ, masa tafakur yang sangat tinggi. Dan kita tidak bisa menceritakan selain hanya kepada seorang guru yang memahami. Oh iya iya. Nah, jadi masa makrifat tadi dengan masa pensaksian. Iya iya. Nah, ini dihimpun oleh sholat. Makanya ada fardu ain. Iya. Ain itu melihat atau menyaksikan. Iya. Nah, kalau kemampuan sholatnya masih amanah, Iya. ini makrifat mungkin akan terbuat iman. Jatuhnya ke iman gitu. Iman. Tapi potensinya adalah umat. Oh iya. Tapi kalau sudah pensaksian, ilmu pensaksiannya tinggi, Iya. ini sholatnya sudah bisa ke tingkat pensaksian. Nah, ini ada perbedaan. Gitu. Jadi amalan yang timbul dari ma'rifat itu sa'adiyah. Oh gitu. Tapi amalan yang masuk kepada pensaksian Iya. itu syahadah langsung. Nah, itu mungkin makomnya sudah sedikit Tinggi tinggi ya. kan. Iya. So, jadi ini kan banyak dari mungkin nggak cuma di majelis zikir aja yang menjalankan istiqomah ya, bukan tapakur atau zikir-zikir yang besar gitu. Tapi umumnya persaksian itu pasti atau pasti diawali dengan ma'rifah ya Bu ya, ma'rifat ya Bu ya. Karena tidak mungkin hadir sebuah persaksian kalau ma'rifat itu kita tidak memahami. Lalu pada saat kita mendapatkan seseorang itu mendapat sebuah persaksian, yang boleh dia sampaikan itu hanya kepada gurunya begitu. Iya, betul. Karena
hanya mursyid itu sendiri yang memahami ya Bu ya. Iya. Berarti kalau itu tidak boleh seorang yang dalam kandungan seorang mursyid itu menetapkan begitu saja tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu atau tanpa ada pembicaraan atau memohon petunjuk kepada seorang mursyid itu sendiri Bu ya. Iya, betul. Jadi haknya seorang mursyid itu adalah meluruskan makrifat tadi. Oh, iya. Tapi setelah masa fana itu datang, Ya. masa kusuk dalam sholat, itu si pemilik sholat itu dengan yang menjalankan sholat ini dia yang tahu. Nanti guru hanya mursyid menjabarkan Ya. apa daripada isyarah yang diterima dalam menjalankan. Kalau katakan seseorang menjalankan sebuah zikir Bu, dia mensaksikan melihat nur misalnya Bu ya, dan beraneka macam warnanya lah Bu ya. Di dalam persaksian itu, apakah di situ ma'rifat terjadi atau bagaimana nih Bu ya? Saya agak kurang paham juga di sini. Apa kita kenali dulu apa yang bertanya dulu kepada seorang mursyid bahwasanya seperti apa keadaan dalam sebuah zikir itu ketika kita mendapatkan sebuah nur atau kita masuk menjalankan lalu kita mendapatkan sebuah persaksian atau penglihatan itu lalu kita bicarakan dengan seorang mursyid atau bagaimana nih? Agak kurang paham saya ini. Iya, setelah kita terima sebuah kajian dari seorang mursyid atau guru mursyid, di sini kita diajarkan untuk tafakur. Ya. Nah, setelah kita mengalami masa tafakur, berarti itu yang berkuasa adalah ma'rifat. Oh, gitu. Nah, bukan pensaksian. Karena pensaksian ini dia dalam makom ma'rifatullah. Tapi kalau untuk kaji diri itu ma'rifatul ruh. Kalau dalam syahadat ma'rifatullah itu la ilaha illallah. Nah, itu pensaksian. Dikaji sampai kita mengenal. Kalau untuk mengaji diri itu ma'rifatul ruh, Muhammad Rasulullah. Oh, Nah, iya. ini ma'rifat. Nah, gitu. Jadi kita setelah mengalami masa, makanya syahadat itu menuntut 3 perkara: tauhid, tafrid, tajrid. Artinya nyata telah berhubungan, Ya. merasakan dalam berhubungan, Ya. mengalami dalam berhubungan dengan Allah. Nah, ini akan membimbing kepada masa ma'rifat dan pensaksian. Oh, begitu. Nah, iya. So, Jadi tidak ada perbedaan, cuma ada pemisahan makomnya antara kata pensaksian dan ma'rifat. oh begitu. Ya. Kalau yang dikatakan persaksian dalam syahadat ini sendiri, ini makom persaksian atau makom marifat nih Bu ya? Yang mana? Dalam syahadat gitu. Ya, aku bersaksi, ini apa yang disaksikan nih Bu ya? Aku bersaksi asyhadu alla, Ya, Allah itu Tuhan, ya, ilaha illallah. Nah, itu yang boleh kita saksikan. Setelah masuk waw mewakili batasan dan ya, wa asyhadu. ya. Kalau sudah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Setelah tingkat ketuhananku masuk ke tingkat kemuhammadan, keumatan. Ya. Nah, disinilah ma'rifatul ruh tadi. Disinilah ma'rifat. Oh, di situ batasannya. Nah, tapi kalau asyhadu la ilaha illallah itu masih dalam persaksian. Subhanallah. Nah, tapi kalau sudah wa asyhadu, nah, Ya. ada batas. Nah, inilah batas saksi dengan ma'rifat tadi. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini sudah ada keumatan. Ya. Tapi kalau di sini ketunggalan. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti kita juga tidak melihat ada huruf lain dalam kata-kata la ilaha illallah. Ya. Berarti itu langsung pensaksian. Tidak bisa dilarikan ke kodrat mim, kodrat shin. Ya. Tidak ada kodrat huruf lain di situ. Ini kata la ilaha illallah. Nah, ini Iya. pensaksian. Dan ini golongan tadzakur yang sangat istimewa. Gitu. Bisa dikatakan ibadah paling tinggi atau bagaimana Bu ini? Kalau tazakur Ibadah bisa. tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Oh, gitu. Cuma
makomnya sudah sahadah, sudah langsung. Langsung ya. Tapi kalau sahadiah tidak langsung. Nah ini ada dikatakan ma'rifatul ruh tadi, Muhammad Rasulullah. Iya. Nah, iya. Jadi batasan yang ada. Iya. Perbedaan tidak ada antara pensaksian dengan ma'rifat, Batasan yang ada Ibu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi rupanya seperti itulah antara ma'rifat dengan persaksian itu sendiri Ibu ya. Insyaallah. Kadang-kadang kan begini Bu, orang memahami ma'rifat itu hanya sebatas melihat, tapi ada lagi perkataan pensaksian itu sendiri. Nah, pensaksian ini dengan menyaksikan, ini kaitannya bagaimana Bu? Pensaksian dan menyaksikan, diberikannya sesuatu pensaksian oleh Allah atau kita menyaksikan sesuatu yang diberikan oleh Allah? Bukan seperti itu. Atau bagaimana Ibu ya? Pensaksian dan menyaksikan Ya. itu kembali kepada kodrat siapa yang menyaksikan dan apa yang dia saksikan. Oh iya. Nah, seperti itu. Seperti orang beribadah, berzikir. Nah, dia tidak memikirkan siapa yang mengingat, tapi dia memikirkan apa yang dia ingat. Oh gitu. Nah, gitu. Ya. Insya Allah. Nah, seperti juga kita seperti jalan ma'rifat itu adalah tajalli Allah. Iya. Pandangan tajalli Allah. Sementara pensaksian itu tajallinya sirullah. Sirullah. Nah, perjalanan rahasia Allah. Iya. Gitu. Jadi situ perbedaan batasan saja. Insya Allah Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan itu luar biasa sekali membekas-nya. Jadi saya pribadi terutama khususnya dan umumnya para jemaah dan hadirin sekalian menyaksikan mujakarah pada waktu ini tentang memahami antara persaksian dengan ma'rifat itu sendiri ya. Jadi mungkin saya memahami dalam hal persaksian dan ma'rifat ini dalam artian kata sesuatu yang harus lebih dikaji lagi ya, karena itu tidak bisa hanya sebatas kita menurut kita saja, karena semua itu harus sesuai dengan bimbingan seorang mursyid ya. Jadi untuk syahadat yang tadi Buya sampaikan itu batasan antara keumatan dengan pensaksian itu sendiri ya. Kalau tidak salah saya mendengar seperti itu ya. Nah, dalam hal kodrat yang mensaksikan ini bagaimana untuk memahaminya Bu ya? Seperti tadi yang Buya sampaikan, dikaji kodratnya atau bagaimana perjalanannya sampai ke sebuah pentajalian yang disaksikan sebuah kodrat itu ya. Yang dipahami itu pentajaliannya atau dari mana dulu harus dipahaminya dulu? Iya. Jadi kita ini harus menjalani proses tauhid dulu. Dikala kita menjalani proses tauhid ini, makanya antara tasawuf dengan tauhid itu tidak bisa dipisahkan. Tasawuf memperjalankan tauhid menuju satu jalan. Di sini kita harus mengalami proses dulu, proses masa tauhid. Ada masa tauhid din, masa kesempurnaan daripada Islam, rukun-rukun Islam, syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifatnya. Nah, barulah kita mendapatkan masa tauhid zuhudiyahnya. Jadi kita sudah bisa mengimani daripada perbuatan ini. Baru kita mendapatkan lagi kemampuan daripada tingkat tauhid ilahiyahnya. Nah, bagaimana mengkaji dan mengaji berhubungan dengan Allah. Nah, setelah itu baru kita menuju tauhid ghaibiyah, yaitu masa
Allah membuka rahasia kegaibannya di dalam masa tafakur. Oh iya. Dan itu harus didapati sampai kepada titik masa tauhid Syria. Dapat Allah membuka pintu rahasianya kepada seseorang yang dia kehendaki. Di situ kita baru bisa mentelaah antara saksi dan makrifat tadi. Jadi kalau kita belum mengalami itu, Iya. karena 5 proses akan menaikkan 5 derajat. Pertama, muslim kasaf, dia hanya tauhidin, taunya. Dia menjalankan peraturan-peraturan. Setelah dia mengimani peraturan, maka dia naik kepada tauhid mukmin. Iya. Nah, dia sudah mulai punya ilmu. Oh. Nah, setelah dia punya ilmu, dia mendapatkan hak tauhid, yaitu muslim muksinin. Dia sudah mulai mengajar. Ada hati untuk mengajar pada sesama. Nah, baru dia mendapatkan ketakwaan kepada ilmunya. Nah, ini muslimnya sudah mutakin. Nah, terakhir dia paham apa yang dimaksud oleh Allah. Nah, inilah muslim arifin. Jadi kita harus mengalami masa belajar dari 5 tauhid menuju 5 derajat. Baru kita bisa membedakan mana ma'rifat dan mana pensaksian. Intinya seperti itu, Khalifah. Yang ingin saya pertanyakan satu lagi, untuk mencapai tahapan-tahapan itu, sebenarnya seorang salik ini atau murid itu apa yang harus dia lebih kedepankan Bu ya, dibandingkan urusan-urusan yang lain ya, dalam rangka mencapai tingkatan-tingkatan itu Bu ya. Kalau memang dirinya itu memang membutuhkan Jadi, petunjuk. ya begini, seseorang itu kesadaran bertuhannya kalau sudah mulai ada, dia pasti mencari seorang guru. Ya. Karena apa? Usia menentukan perjalanan hidup. Keselamatan diutamakan, Ya. yaitu Islam. Maka seseorang itu harus bersegera mungkin memiliki syarat-syarat daripada ma'rifatullah. Belajar mengenal Allah itu memiliki satu persyaratan. Pertama, dia harus sami'na wa ta'na, patuh dan taat. Patuh kepada gurunya dan taat kepada ilmunya. Bukan hanya merampas-rampas ilmu, ingin menjadi besar dan merasa besar, adu-adu kaji. Ya. Nah, membuat seseorang itu hilang kepercayaan, merasa rendah diri gara-gara nafsu kita belajar. Ini mengakibatkan suatu kafir sindik. Orang yang telah kafir dalam batinnya, mengkafirkan batin dengan membesarkan diri di jalan Allah, dengan merendahkan orang lain. Nah, ini tidak sami'na wa ta'na. Yang kedua, tidak amanah dalam berguru mau menjadi guru. Nah, Allah tidak akan sia-sia dengan apa yang telah Dia tetapkan. Mungkin dari fikih Allah banyak punya ampunan, tapi daripada persoalan kerohanian Allah Azza wa Jalla, kita takut. Jadi jangan coba-coba mencari jalan yang membuat kita kafir sindik, yaitu mencurangi atau menzolim jalan kebatinan. Kalau kafir sukro, kafir kubro masih ada nerakanya. Tapi kafir dalam berkeyakinan, ini nerakanya langsung di diri mereka itu sendiri. Ternyata tidak bisa sembarangan ya. Dan kalau memang ingin sampai ke tingkatan itu seperti yang tadi dia sampaikan, harus juga kita sami'na wa ta'na juga ya. Jadi sejauh itu baru saya memahami. Jadi itulah yang dikatakan tauhid. Karena saya memahaminya, apabila rusak kita dalam berguru, maka rusak juga dalam bernabi. Apabila rusak dalam bernabi, maka rusak juga dalam bertuhan. Itu yang saya pahami ya. Ya.
Jadi bagaimana mungkin sampai tingkatan-tingkatan yang diharapkan kalau dengan seorang guru aja kita tidak bisa sambil nawaton. Insya Allah. Saya mohon doanya Bu ya, semoga apa yang selama ini sekarang saya dapatkan dan mungkin juga penambahan bagi hadirin dan jemaah sekalian yang menyaksikan tayangan ini itu menjadi sebuah keberkahan ya, karena sulit mencari seorang yang bisa memahami diri kita sendiri itu ya. Karena kita mencari diri kemana, diri siapa yang kita cari itu gitu. Jadi kembali ke topik yang sedang dibahas oleh kita ya. Ya, sedikit pesan saya kepada kita umat Islam dalam bagi pengamal jalan tauhid, marifat, tasyawuf dan tarekat, jangan merasa bisa sebelum bisa merasakan. Itu satu. Yang kedua, jangan merasa jadi mursyid kalau kita masih jadi murid, karena itu adalah jalan-jalan kemukaan Allah apabila kita mengkhianati jalan tauhid kepada Allah. Hati-hati, itu aja pesan saya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selalu ya, amin. Terima kasih juga atas nasihat-nasihat yang telah Buya sampaikan dari awal tadi, ilmu pemahaman yang Buya sampaikan dan nasihat-nasihat untuk mencapai keridhaan Allah. Karena yang saya pahami bagaimana Allah akan ridho kepada kita di dalam perjalanan ini kalau mursyid atau guru itu sendiri tidak meridhoi ya. Itulah yang dikatakan ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Karena ketika kita menyandarkan diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada seorang guru atau mursyid itu, menyatakan bahwasannya mursyid atau guru adalah orang tua kita sendiri. Kalau orang tua tidak ridho, bagaimana Allah akan ridho gitu ya? Insya Allah. Alhamdulillah dari apa yang tadi Buya sampaikan banyak hal yang menambah wawasan dan keilmuan, terutama yang kaitannya erat untuk menjalankan ibadah. Jadi kiranya untuk mujakarah ya pada saat ini mungkin cukup sekian ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Insyaallah nanti kita bisa sampaikan, bisa lanjut video ya. Insyaallah. Jadi itulah hadirin jemaah sekalian yang menyaksikan channel YouTube kami di channel YouTube Majelis Zikir Marifatullah. Dari apa yang tadi telah disampaikan oleh mursyid kita mengenai batasan kesaksian dan marifat itu sendiri, dan nasihat-nasihat beliau untuk mencapai apa yang sebenarnya harus kita lakukan selama kita masih ada di dunia ini dalam menjalankan perjalanan dunia ini. Karena power tertinggi kita adalah rohani kita itu sendiri. Dan nasihat yang beliau sampaikan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam ibadah dan dalam rangka menuntut ilmu kepada seorang guru atau mursyid. Jadi kiranya cukup pertemuan pada kesempatan kali ini, pemirsa sekalian. Alhamdulillah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.